kembali bersama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Al-Wabil Shayyib, dan kita sedang membahas nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mencintai orang yang berusaha meneladani sifat-sifat tersebut sesuai dengan keterbatasan hamba, dan apabila sifat itu boleh dimiliki oleh seorang hamba. Hadirin Allah muliakan, dan terakhir, wa adlun yuhibbul adla. Allah itu sifatnya adil dan mencintai keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 15, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan sempurnalah kalimat Rabbmu yang benar, jujur, dan adil. Tidak ada kezaliman dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kezaliman terhadap dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya penuh dengan kebijaksanaan dan keadilan. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa 40, An-Nisa ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak menzalimi siapapun walaupun dengan partikel terkecil. Nggak pernah Allah zalimi siapapun, walaupun sedikit, walaupun 0,0001%. Dan diantara bukti wa in taku hasanatan, apabila ada kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan dan akan memberikan pahala dan ganjaran yang sangat besar. Dan kita tahu dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 bahkan lebih. Mana kezaliman di situ? Allah nggak pernah zalimi siapapun walaupun sebesar partikel terkecil, mithqala dzarrah. Nggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Dan itu keyakinan kita yang harus kita bawa kemana-mana. Allah tidak pernah zalimi kita. Walaupun kita sedang hadapin masalah yang kita nggak suka, yang kita itu nggak ada satupun sisi kezaliman. Kenapa? Coba ingat surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kalian tidak suka sesuatu hal padahal itu baik buat kalian, dan kalian mencintai sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Allah yang Maha tahu, dan kalian tidak mengerti apapun. Kalian nggak tahu sesuatu yang kita anggap buruk itu ternyata baik buat kita, tapi kita nggak tahu endingnya seperti apa.
Kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Kita nggak tahu kesudahannya akan bagaimana. Kita nggak tahu hikmah. Kita nggak tahu manfaat. Akhirnya kita berpikir ini buruk buat kita. Baru setelah setahun kemudian, ada yang 2 tahun kemudian, ada yang 20 tahun kemudian, ada yang 30 tahun kemudian, ada yang 30 tahun. Ada sebagian pihak di usia 30-an tahun mengatakan dulu tuh saya pikir masa kecil saya, remaja saya nggak beruntung. Saya nggak dapat fasilitas sebagaimana teman-teman saya. Saya nggak dapat kebebasan sebagaimana teman-teman saya. Mau main ke sana bebas, mau main ke sini bebas. Saya nggak, karena kondisi. Tapi sekarang saya tahu itu justru keberuntungan saya. Tempaan-tempaan masa kecil dan remaja itu yang membuat saya seperti ini, dan saya berhasil dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita pikir ini zolim, ternyata setelah puluhan tahun berikutnya terungkap ini nggak ada zolim, ini baik buat kita. Tapi kita nggak tahu, kita nggak ngerti, kita nggak sadar, ilmu kita terbatas. Makanya wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah yang maha tahu dan kalian tuh nggak ngerti. Allah yang maha tahu dan kalian nggak tahu. Jadi hadirin Allah muliakan, seringkali kita terjebak dalam hal-hal seperti tadi. Kita pikir ini buruk, padahal ini nggak buruk. Ini baik buat kita. Cuman itu tadi, kan sebagian ulama mengatakan al-insanu adu ma jahil. Manusia itu seringkali memusuhi sesuatu yang dia nggak tahu. banyak kita tuh memusuhi bukan hal yang buruk, memusuhi apa yang kita nggak tahu, padahal itu baik buat kita. Tapi karena kita nggak tahu, jadi musuh. Apalagi manusia kan gampang jadi orang yang judgmental dan dikit-dikit vonis. Padahal dia nggak tahu juga hakikatnya kayak apa, nggak ngerti juga dia. Nah ini hal yang perlu kita renungkan dan camkan lah hadirin. Manusia itu berpikir ini buruk padahal ini baik, berpikir Allah zolim padahal enggak. Allah nggak pernah zolimi kita, kita yang nggak ngerti. Kita yang tidak mengerti. Bahkan hadirin Allah muliakan, kita udah nggak ngerti, banyak dosa, banyak maksiat, masih dikasih kesempatan oleh Allah, masih dikasih kebaikan dan demi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.